kita buka pertemuan kita seperti biasa dengan doa agar pertemuan kita ini barokah. Saya akan pimpin dengan cara Islam. Mohon Pak Niko dan teman-teman lain yang non-Islam bisa menyesuaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami kembali berkumpul dalam acara kegiatan pelatihan infografis bagi seluruh surveyor KARS dan rumah sakit yang berminat. Untuk itu ya Allah, kami mohon ridho-Mu, berkah-Mu atas pertemuan kami ini. Mohon dilancarkan lisan kami, dijernihkan pikiran kami, dan dicerdaskan otak kami dalam mengadakan kegiatan ini sehingga semua dapat menangkap dengan baik apa-apa yang akan diajarkan dan menambah pengetahuan dan keterampilan yang barokah bagi kami. Ya Allah, lindungi kami dari penyakit COVID-19 ya Allah, baik yang KARS maupun rumah sakit, surveyor dan staf rumah sakit, agar kami tetap dapat berkarya bagi bangsa dan negara ini. Ya Allah, selalu tunjuki kami jalan yang lurus dan kami dijaga berada di jalan yang lurus itu. Serta tunjuki pula kami ya Allah jalan yang salah dan hindarkan kami jalan yang salah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta dan kepadamu kami menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik teman-teman sekalian, sudah terlihat 157 peserta. Biasanya kita acara ini dibuka dengan resmi oleh Dr. Stoto, Ketua Eksekutif KARS, tapi hari ini beliau minta izin karena beliau ke dokter gigi. Jadi tadi mengamanatkan kepada saya langsung saja. Jadi baik teman-teman, pesan-pesan dari Pak Toto bahwa acara Kamis ini tetap kita buka terus, bahkan boleh lebih banyak yang menyertai. Kalau selama ini hanya surveyor dan beberapa gelintir staf rumah sakit, sekarang kami anjurkan sebanyak-banyaknya rumah sakit stafnya ikut karena akan bermanfaat. Keterampilan ini kita harapkan bermanfaat, berguna bagi rumah sakit, baik untuk pendidikan PPK, pendidikan pasien, maupun untuk informasi-informasi, infografis, videografis, dan sebagainya. Oleh karena itu, Zoom kita juga punya kapasitas 1000, jadi bisa. Dan selama ini kami sudah punya daftar 800 rumah sakit yang mendaftar registrasi pada saat awal, dan akan selalu kami kirimkan email reminder. Jadi silakan masuk dari situ saja, reminder. Kemudian ada WA group untuk yang staf rumah sakit non-surveyor juga ada, bisa dikirim. Jadi kami persilakan teman-teman gunakan fasilitas yang diberikan oleh KARS ini untuk sama-sama kita meningkatkan ilmu. Ada guru besarnya di sini, Prof. Budi, yang ilmunya nggak habis-habis kita lihat, dan teman-teman yang sudah pinter, yang sudah menjadi associate professor juga bisa. Dan juga teman-teman dari rumah sakit yang punya karya boleh ditampilkan. Ya, jadi jangan mengira harus yang tampil itu hanya yang biasa-biasa saja tampil. Jangan. Jadi kalau dari rumah sakit teman-teman ada, silakan kontak di WA, ya, WA group. Kami Indra nanti dibaca ya, ada WA group yang itu. Jadi silakan nanti dijadikan panelis, bisa tampil, jadi kita bisa melihat kemajuan teman-teman. Topik-topik juga kita bisa aja berputar kembali. Yang lama, yang ada yang belum ikut dan yang dulu merasa sulit, sekarang bisa diputar. Materinya semua sudah ada di Google Drive, nah tinggal yang ngajarnya. Baik, itu pesan dari Pak Sutoto bahwa jadi arena hari Kamis siang ini tetap akan dijalankan, kecuali kalau memang ada halangan seperti minggu kemarin diundur. Tapi tetap ya, Kamis jam 1 sampai jam 3 sudah diplot. Kita adalah kegiatan pelatihan keterampilan praktis aplikasi-aplikasi IT untuk kemudahan kerja, dan juga keterampilan infografis, membuat video-video pendek atau membuat flyer dan sebagainya. Baik, demikian yang sudah saya sampaikan pesan dari Pak Sutoto karena beliau tidak hadir. Nah, acara kita seperti biasa kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok acara itu pertama pelatihan keterampilan, nah yaitu Indra. Tapi namun tadi Dr. Hani usul karena Dr. Salman yang kedua itu ada kemungkinan beliau itu
tiba-tiba dipanggil seksio. Jadi kalau Dr. Salman sudah masuk, kita akan suruhkan beliau dulu. Ya, jadi pelatihan kemampuan keterampilan infografis itu Indra yang akan menyampaikan. Kemudian pelatihan tentang fotografi adalah Dr. Salman dari Bau-Bau, jauh nih beliau. Ya, selamat siang Dr. Salman. Wah, sudah hadir nih. Oh, masih connecting. Dr. Salman, selamat siang. Masih ya, oke. Siang, Dok. Oke, sudah di mana nih? Di rumah sakit atau di rumah? Di rumah, Dok. Oh, di rumah. Mudah-mudahan nggak ada panggilan seksio ya sampai Ya, jam 3 ya. oh, iya, Dok. Ya, kita tertarik sekali nih fotografi dengan handphone ini luar biasa sekarang. Handphone tambah baik ya. Jadi biasanya kita topik fotografi yang kedua, tapi sekarang kita majukan, Dok. Kita sanksi juga nanti Dr. Salman dipanggil seksio, jadi buyar. Jadi Dr. Salman dulu, nanti baru Indra pelatihan, dan terakhir nanti pamungkasnya Prof Budi itu ngomong tentang teori-teori. Dia juga udah siap ininya. Baik, kalau begitu saya persilakan Dr. Salman, silakan bisa presentasi menyampaikan trik-trik bagaimana membuat fotografi dengan handphone. Oh ya, oke ya, makasih Dok. Nanti bisa di share screen ya Dok. Ya, Indra tolong dikasih kesempatan multiple screen untuk Dr. Salman. Nanti kalau bisa juga disinggung, dokter, sekarang lagi musim orang hyperfocal view itu, yang barang kecil bisa jadi gede itu. Nah, kalau punya pengalaman itu boleh dikasih lihat cara-caranya tuh. Jadi fokusnya double. Kan orang bisa berdiri seolah-olah di atas kaleng Coca-Cola gitu loh. Ada banyak kan foto-foto di. Ya, itu editing composite namanya, Dok. Oh, itu editing composite. Iya, jadi ini saya belum bisa share. Tolong Indra. Indra. Udah, Pak. Sudah katanya. Coba Dr. Salman share screen. Ya, udah. Oh, apa nih? Belum, Dok ya. Loh, kenapa nih kayak gini? Launch meeting. Kok ke sini larinya? Ini Safari-nya, Dok. Oh, jadi iya, kenapa? kayaknya Safari saya ini, Dok. Ganti Google Chrome. Yang biasa punya dua, saya Safari punya, Google Chrome punya. Kalau Windows punya lagi Microsoft. Ini kayaknya sudah ya, Dok. Ini kayaknya sudah share screen ya, Dok. Udah share screen. Tapi yang nampak kok gambar ini nih, Zoom. Gambar Zoom. Iya, benar, Dok ya. Oke. Jadi kan kemarin, Dok, kita bahas masalah handphone ya, Dok. Cuman terakhir saya ngomong sama ini, katanya kita mau coba-coba untuk bagaimana ngedit video, ngedit foto itu di laptop, Dok, melalui aplikasi Photoshop. Nah, jadi Photoshop ya. Kan saya sukanya ini mengedit untuk portrait, Dok ya, portrait. Jadi kita banyakkan bermain di foto-foto. Jadi nanti coba saya share. Jadi nanti ada beberapa teknik apa sih yang harus kita lihat dalam membuat foto itu jadi pop up, maksudnya, Dok, gitu. Umpamanya kayak gini, Dok. Ini ada beberapa foto yang mungkin bisa kayak kita tampilkan untuk diedit, umpamanya, Dok. Umpamanya ini ya, saya edit di Photoshop gini, Dok. Nah, jadi sebenarnya Photoshop sekarang sudah sangat berkembang. Ini saya masih pakai yang 2015, Dok. Kalau yang biasanya sih orang, kalau yang lebih canggih lagi ada. Jadi, nah, itu besar nggak? Cuman filenya besar nggak ya? Photoshop ini katanya besar file. Nggak terlalu besar, Pak. Nggak terlalu besar, Dok. Berbayar nggak? Berbayar? Ada yang berbayar, ada yang tidak, Dok. Kalau seandainya dokter mau yang berbayar itu ya bagus banget. Jadi sekitar kalau nggak salah tuh 3 jutaan ya untuk setahun, Photoshop CC yang tahun per tahun. Jadi nanti dia ada paketnya, Dok.
Oh, Jadi iya. ada Lightroom, ada Photoshop CC, dan lain-lain. Tapi kalau yang gratis juga bisa ya, biar Yang belajar gratis pakai bisa, gratis. tinggal pergi ke ini saja minta diinstalin. Tapi setiap kalau kita mau nginstal jangan dihidupin untuk ininya dok, untuk apa namanya di apa namanya itu di upgrade. Nanti malah hancur ketindih-tindih. Ketahuan ya. Iya betul. Jangan dihidupin Ketahuan. upgrade-nya. Ya, betul. Iya. Nah, jadi gini dok. Jadi kayak foto kayak gini dok ya. Ini foto anak ini saya. mau diedit ya. Jadi saya mau pengen kan kalau cuma begini saja, kalau orang mungkin ada yang puas ya lihat ini yang sudah bagus. Tapi kalau kita yang sering ini main fotografi, sering main fotografi ini masih rasa kurang. Kenapa? Karena si model ini, si anak kecil ini belum terlalu pop up dia. Pop up itu betul. Ceritanya belum menjadi objek yang harus kita lihat. Iya betul. Jadi, nah di sini ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Pertama di sebelah kiri layar itu ada seperti ini nih. Ada lasso tools, ceritanya ada untuk stem gitu ya. Nah, ada juga untuk teks gitu. Dan sebelah kanan ini, di bawah ini, di sini color-color yang akan kita mainkan, umpamanya brightness, kontras, ya, kayak gitu. Iya. Nah, ini untuk mengatur brightness. Jadi bedanya brightness sama kontras apa ya? Kalau brightness itu semua cahaya yang masuk dok, ini kita tingkatkan, jadi semua putih. Kalau kontras itu dia memperjelas shadow-nya gitu. Warna. Ada lagi color. Biasanya ada lagi color, kan? Ya, nah ada juga colornya dok. Ada juga seperti yang namanya ini di sini disebut ada curve gini ya. Nah, curve ini dia terbagi atas ada segitiga gini, ada banyak ini. Jadi di paling bawah sini namanya shadow, di tengah ini namanya midtone, di sebelah kanan atas ini namanya highlight. Jadi kalau kita mau kasih tinggi ininya, highlightnya ini putih sedikit, nah yang sebelah atas dong. Nah kalau kita mau kasih putih yang di tengah, ini kita ngambil yang di tengah nih midnya. Nah itu kayak gitu. Oh gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi dia bagi atas 3 tempat dok. Nah kalau ini yang kita mau kasih gelap, kita kasih ini, nah itu gitu. Ya jadi curve ini bisa kita pakai untuk apa saja. Jadi inti dari tone sebenarnya ini ya di curve ini dok. Jadi dia ada yang namanya tadi garis putih ya, ini ada garis merahnya dok. Nih, ini merah kita menaikkan unsur-unsur merah jadi merah. Tapi kalau merah ini bisa kita turunkan, kita ubah jadi yang lain dok, warna yang lain. Ini dia jadi mengangkat yang birunya. Jadi kita mau naikkan unsur yang mana sih dari foto ini, bisa kok kita ganti semuanya ya. Hijau dinaikkan. Kita naikkan hijaunya dok. Nah jadi dia di belakangnya itu bayangan di belakang, shadow di belakang itu ikut mengikuti gitu. Nah gini ya. Jadi cuman intinya adalah kalau kita mengedit ini, kita sebenarnya membayangkan dulu-dulu itu kalau kita punya foto-foto yang analog dok ya, yang punya produk kayak gitu-gitu. Nah, kita mengedit itu ke arah sana sebenarnya dok. Jadi kita mengatur tone-tone foto itu, kita pengen bernostalgia sama foto-foto lama kita dulu gitu dok. Nah, jadi itu yang ilmu yang saya dapat dari guru-guru foto kalau kita mau mengadjust atau memprosesing fotonya. Nah, kemudian di luar ini juga masih ada lagi yang lain dok ya, masih ada seperti di Photoshop ini masih banyak nih, kayak umpamanya filter. Nah, ini kayak ada namanya kamera raw filter. Jadi foto itu bisa kita masuk, kan tadi ada namanya CC ya, Photoshop CC. Jadi Photoshop itu dia ada yang mulai mengedit di JPEG, ada yang mengedit di RAW. Nah, kalau kita biasanya pakai RAW, itu kita pakainya ini, ngeditnya pakai yang CC-nya ini, yang kamera raw filter. Ini bisa kita lebih simpel, dia malah seperti di HP dok. Jadi ini ada exposure, kontras, highlight, shadow, semuanya bisa diatur.
tinggal kita atur gini aja nih, ini Wah, ini exposure terang ya? iya. Jadi terus kontrasnya dia lebih, jadi kalau kita naikin ini exposure, nah kontrasnya ini dia akan bermain gini-gini. Dia akan membuat si foto lebih terpisah dari belakangnya objeknya. Iya. Itu ya. Kelihatan dia kontras ya objeknya. Iya. Ini kontrasnya kalau saya ubah dok ya. Malah seperti 3 dimensi lah dikit ya, agak seperti betul. 3 dimensi ya. Jadi, ini shadow-nya. Nah, shadow kita melihat bagian area-area gelap dari muka, dari pakaian atau dari background-nya foto nih bisa kita mainin di sini saja. Gitu. Jadi kalau kita mau geser ke atas semua jadi terang gitu dok. Jadi tidak ada shadow. Nah kalau kita ubah, nah shadow jadi rambut itu terbentuk, ya atap yang di belakang itu terbentuk. Nah terus kemudian ini kita bisa ngedit clarity-nya, Nah kita lihat kejernihan ya. Kejernihan dari foto yang di depan. Kemudian vibrance ini kita bermain warna. Jadi kalau kita agak kasih tinggi semua berwarna dia. Jadi naik warna di belakang. Nah, setelah kita naikkan vibrance, umpamanya kita mau naikin lagi saturasi, nah kita geser lagi saturasinya dia makin kental, tapi akan ada gangguan di warnanya di muka gitu dok. Nah disinilah enaknya Photoshop pakai komputer dok. Ini bisa kita batalin. Jadi kita pengen mukanya warnanya masih sealami mungkin, walaupun ini sudah kayak begini. Nah ini bisa umpamanya kita oke ya dok. Nah kita oke. Masih bisa dirubah lagi nantinya. Nanti kita tinggal pencet ini saja. Pencet yang di bawah ini, layer. Nah, terus kita klik 2 kali. Umpamanya kita invert saja ceritanya. Ya, kita invert nanti. Sorry. Saya belum. Bentar. Kalau zaman analog, lu ngabisin film ini. Habisin film dok, ya betul, habisin film. Habisin kertas juga, iya. Iya betul dok. Jadi kalau yang sekarang bisa kita batalin, apa yang kita mau perintahkan itu kita batalin bisa. Jadi ini, oke. Bentar saya ambil dulu gambar ulang. Ini foto CC bisa diambil di Play Store aja. Bisa, ada dok, ada di Play Store, ada di mana-mana. Bisa di ini kita beli juga di Mangga 2 bisa dok. Beli anunya di. Ya, beli yang biasa. Nah, kita coba dok ya. Saya mau coba ngedit. Jadi ini foto awal. Jadi harus kita copy dulu. Kita copy dulu. Mana tuh copy? Command J dok. Bisa ya. Nah, jadi kita copy dulu, bisa juga sih dari sini, bisa kita copy dari sini juga bisa. Nah, jadi nanti saya mau membuat ini foto dia lebih terang di depan, di belakang agak gelap. Jadi saya masuk dulu di brightness dok. Brightness. Ya, di brightness. Jadi ceritanya mau ngambil anaknya, si anaknya model lebih jelas gitu dok. Ya, gitu. Belakangnya buram. Kontrasnya saya mau naikin dikit. Kemudian setelah itu tinggal saya invert dok. Saya invert. Jadi ini saya batalin. Jadi saya cuma kasih warna dia saja yang terang dok. Nah ini kan lebih terang ceritanya. Sedikit aja. Ya. Jadi dengan begitu saja ini kita ini belum ya dok. Nah ini dia lebih terang ya. Jadi bisa juga kita membuat dia terang dengan kurva tadi dok. Kita pakai tapi seluruhnya. Kalau kurva tadi seluruhnya terang kan? Kalau ini kan hanya objeknya aja. Dok, ini bisa kita cuma cari saja depannya dok. Kita mau cari depannya juga bisa dengan ini. Nah ini setelah kita naikin semua, ya dok. Terus kita invert lagi tadi, kita balik masking-nya, kita masking ulang. Ini. Nah dia lebih putih juga sama cara kerjanya gitu dok. Jadi di belakang hitam, di belakang agak gelap, dia modelnya lebih putih. Nah ini keuntungan kita ngedit pakai komputer. Karena kalau pakai HP agak susah dok.
Tangannya susah gerak-gerak gitu ya. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian, nah ini kan ceritanya dia sudah lebih pop up kan dok dibanding foto yang pertama. Kita lihat yang background. Yang foto yang background tadi. Nah, ini masih ya gelap tadi. semua kan dok? Ya. Ya. Ini setelah kita edit. Nah, kemudian jadi kadang-kadang kita mengambil foto tidak mesti harus terang dulu dok. Jadi harus kita processing dulu karena nanti takutnya rusak nih yang di belakangnya semua. Iya, nanti takutnya rusak semua itu. Nah, jadi untuk mempertahankan ini ya kita bikin dia lebih apa namanya ya, lebih cerah dulu di objek yang kita mau kita mau edit. Nah, setelah ini dok, kita buat layar baru. Nah, jadi saya pengen jadi kita bisa buat di sini dok, di hue dan saturation. Nah, di hue dan saturation ini kita mau cari nih warna mana yang mau kita tonjolin di sini umpamanya ya. Umpamanya ini kita tidak suka nih daun-daun di belakangnya terlalu hijau. Bisa nanti ini kita tag, ini kita tekan, terus tinggal kita ubah nih warnanya di sini. Nah, itu kan pertama hijau nih dok ya. Ini dia akan turun agak kuning di belakang ya. Betul. Bisa jadi merah kayak gitu ya. Jadi nanti tinggal kita ubah saja sesuai dengan suka-suka kita. Mau warna kuning. Nah, ini tinggal kita lightness-nya kita tingkatkan kayak gitu dok. Nah, gitu. Nah, tapi dia tidak mengganggu si anak kecil ini gitu. Dia tidak mengganggu karena layarnya lain. Iya, layarnya lain kita buat dok. Tadi saya ketinggalan, gimana ngambil layar lain itu di mana? Ngambil layarnya? Di sini dok, di bawah nih ini ada perintah nih. Ini ya. Nanti kita lihat di sini ada macam-macam nih dok. Ada. Nah jadi ini brightness kontras, ini menerangkan ya. Curve ini mengatur tone, level ini mengatur yang ini dok. Nah level ini level ya. Nah kita mau membedakan kan yang ini dia mengatur masalah shadow. Nah ini. Yang di tengah ini dia mengatur midtone si kecil tadi. Nah itu. Dia mengatur yang di tengah saja dong. Terus yang ini dia mengatur yang atas tadi, yang di atas, yang di belakang. Kita lihat cahaya-cahaya di atas rumah. Iya. Ini level. Dia mengaturnya di situ. Terus kalau exposure ya ini sama exposure juga. Jadi exposure ini ada offset, ada gamma correction. Nah, ini exposure untuk semua gambar. Ini dia bisa naikin semua. Nah, itu. Iya. Nah, jadi cuma dia tidak akan karena enaknya Photoshop di komputer ini semua bisa kita batalin loh. Kalau kita batalin tinggal kita bawa saja ini kita drag naik ke tong sampah gitu. Nah, jadi batal lagi apa yang kita kerjain tadi. Kan kalau kita tidak suka dok ya. Nah, terus apa yang ada di tadi itu vibrance semua ada di sini semua dok, di kayak gini dok, vibrance ya. Kita mau mengentalkan warna-warna di belakang, jadi vibrance kita naikin, terus kita saturasi. Nah ini kan muka si kecil ini kan terganggu dok ya, jadi dia lebih kental, jadi warnanya tidak cerah. Nah ini tinggal kita invert saja dok, invert lagi ya. Jadi cuma tinggal yang di belakang saja yang kita warnain. Yang di depan nggak usah diwarnain. Jadi kita tidak mengganggu muka si kecil, tapi semua ini warnanya jadi lebih kental, jadi lebih apa namanya saturasi gitu dok. Iya lebih saturasi lah. Padat ya. Ya. Jadi ini namanya kita melakukan proses masking. Ya. Jadi kita masking. Jadi ya, ini sebelum dan ini sesudahnya dok. Dia lebih terang dok ya, lebih kental yang di belakangnya. Nah, kemudian ini bisa kita dia nggak mau ini. Nah, ini
tinggal kita mainin kursnya, Dok. Kalau sudah kayak gini, ini kan ada RGB ya, red, green, dan blue. Ya. Nah, nanti kita mau kira-kira fotonya ini terang Merah. atau di belakangnya ini apakah kita pengen warna hijau atau warna biru, bisa, Dok. Umpamanya kita buat terang dulu dia, Dok ya. Kita buat terang di midtone-nya, dikecilin, diterangin. Nah, gitu ya. Kemudian kita bikin agak merah di belakang, bisa. Nah, itu. Nggak usah terlalu tinggi, Dok. Ya. Pelan-pelan saja. Kemudian kita bisa juga naikin birunya, Dok, supaya ada, itu, Dok. Ini layarnya jadi seperti dia foto lama, Dok. Jadi kita membuat vintage gitu. Jadi ada kalau kita tidak pakai ini, maaf, Dok. Kalau saya matikan kan jadi kayak gitu, Dok. Jadi fotonya foto clear biasa gitu. Yeah. Jadi kalau kita ngubah tone-nya, nah dia seperti foto-foto zaman dulu, Dok. Zaman kalau kita pakai Fuji yang lama atau Kodak. Nah, kayak gini. Iya, gitu. Jadi kalau kita bandingkan sama foto yang pertama, kita kembali ke background, itu sudah banyak yang kita lakukan terhadap satu foto tadi. Ini gitu. gelap ya? Iya. Sorry. Nah, mulai dari yang ini, Dok. Nah, jadi kita mulai membuat terang, membuat pop-up modelnya, dan melakukan kita lakukan toning, jadi membuat tone dari foto tadi, Dok. Yeah. Sebenarnya masih banyak juga yang kita bisa lakukan. Umpamanya nih, kita pengen di sampingnya lebih gelap, bisa saja, Dok. Kita tinggal ngambil ini, kita bikin dia lebih gelap. Jadi ini kan semua putih ya. Nah, kita buat lebih gelap di bagian bawah nih, bisa, Dok. Jadi ini kita tinggal usap saja ini di sini. Jadi jadi ininya lebih jadi istilahnya dia lebih vignette itu, kalau istilah itunya vignette. Bentar. Iya, makin kontras dengan modelnya. Modelnya jadi kelihatan menonjol ya. Iya, betul, Dok. Jadi kita membuat dia pop up supaya kita lihat si modelnya ini si kecilnya lebih menonjol, exposure. Lebih terisolasi gitu, Dok. Ya. Sementara di tempat yang lain terang. Cuman ya, saya nggak tahu ini layar saya kenapa nih ya. Mungkin udah kelamaan kali ini laptopnya, Dok. Iya, Dok. Jadi itu beberapa teknik-teknik kita untuk membuat foto lebih pop up. Nah, nanti berikut lagi saya mau mungkin menjelaskan tentang bagaimana sih kita mengedit wajah, umpamanya, Dok ya. Kita nggak suka nih ada jerawat atau ada apa. Nah, itu lebih enak lagi kalau kita pakai ini, Dok. Ya, bentar ya. Saya ambilkan ini loh. Oh, gitu aja caranya. Masukkan di situ. Iya, tinggal di drag saja, Dok. Di drag aja dari ya? file. Di drag saja dari file kita. Nah, umpamanya kayak gini, Dok. Nah, jadi selalu kalau kita mau melakukan ini, kita harus copy layer dulu supaya jangan menimpa yang dari awal. Supaya nanti background-nya tetap ada ya? Dok. Yang aslinya tetap ada. Iya, tetap ada. Nah, umpamanya kayak sekarang, Dok, kayak ini nih. Ini kan jerawatan, Dok. Iya. Ya, jerawatan. Jadi dihapus jerawatnya. Jadi ada di tools ini yang bisa kita lakukan. Kalau di HP itu tidak bisa mendetail, Dok. Iya, tidak bisa mendetail. Nah, ini teknik-teknik yang dipakai pada teknik foto-foto fashion. Jadi foto fashion itu kan jarang ada foto model yang
yang jerawatan dok ya. Iya, mulus semua ya. Jadi pasti mulus semua. Nah itu salah satu. Nah cuman di sini yang paling enaknya di Photoshop ini ada beberapa tripartit yang bisa kita gabungkan dengan Photoshop. Jadi contohnya ini ada namanya add-on ya, add-on. Iya. Filternya itu namanya Imaginomic Portraiture namanya. Jadi di Portraiture ini bisa kita muluskan semua langkahnya tanpa kita mau pusing-pusing lagi di edit dengan langkah yang ribet. Nah, jadi umpamanya nih sekarang kita mau menghilangkan ini, kita pakai ini saja dok. Ini kita pakai apa sih namanya nih? Patch tool. Nah, ini namanya patch tool. Jadi tempel. Tempel. Tidak dok, tinggal kita lingkarin saja yang kita tidak suka. Terus kita drag ke daerah mukanya yang mulus gitu. Iya, sama ini. Nah, jadi tinggal dulu. Nah, jadi kadang-kadang orang bilang, kenapa muka-muka orang yang mau nikahan itu mulus-mulus ya? Ya, diedit dok semuanya. Nah, jadi kayak gini nih kita. Tapi harus kita perhatikan bahwa tempat yang kita pindahin itu harus satu warna ceritanya. Jadi jangan umpamanya nanti jadi ini nanti jadi panuan dia. Iya, jadi kayak panuan. Nah, tapi dengan bantuan Imaginomic tadi itu bisa kita hilangkan dok itu panuannya dengan kita permulus semuanya. Nah, jadi ini kita tidak mengganggu. Nah, gitu. Jadi ini kadang-kadang ya, jadi itu dok. Jadi mulus ya makanya. Sebelum nah kalau seandainya sudah kayak gini ya, umpamanya daerah-daerah yang kita tidak suka nih kayak ini nih dok. Kita uratnya terlalu ini ya, kita bisa tinggal ini aja dok. Kita drag yang ini, kita hilang uratnya sedikit aja ya. Bisa dok, semuanya kita bisa ini. Kalau mau ini ya. Masya Allah. Tinggal tipuan semua ini. Ya, jadi untuk foto-foto fashion ini banyak kan kita harus mengedit lebih keras dibanding yang lain karena kita pengen dia tampak lebih sempurna gitu dok. Cuman ada lagi ilmu editing yang lebih tinggi lagi, dia kadang-kadang sampai ya itu tadi yang umpamanya mau mengubah itu ya. Nah sekarang saya coba dulu tadi selesaiin editing yang ini ya sudah selesai dok ya mukanya. Nah umpamanya nih kita nggak suka sama kontur mukanya nih, ini masih agak bengkok-bengkok gini dok ya. Nah di sini kan ada bengkok-bengkok gini nih. Kita nggak suka, ini bisa kita hilangkan nanti. Tuh ini bisa digeser. Mana tuh ngambilnya tuh? Bentar dok. Properties, bentar. Kalau nambah layer tadi gimana caranya? Kalau ngebuang kan nambah. Command J dok, bisa Command J, layer copy. Kalau di ini kita pakai Command J. Command J. Nah ini kita ada filter dok, namanya Liquify namanya yang saya bilang tadi ya. Kalau kita nggak suka nih, kita pengen jadi ini kan ini umpamanya kok jidatnya terlalu besar gitu ya. Nah bisa dong kita kecilin ini dengan Photoshop, kita tinggal pakai ini ya. Tinggal kita atur size-nya di sini. Nah ini bisa kita kasih turun. Waduh, gila benar. Jadi gitu terus umpamanya ini masih ini kita dagunya kita kasih terus sedikit bisa dok. Tulang pipitnya dikecilin ya? Iya, betul.
Nah di sini tadi yang kalau orang-orang composite itu dia bermain di sini tadi, gitu. Jadi umpamanya nih ini mau dikasih turun, gitu, bibir, bisa. Ya, jadi mau diperpanjang bisa dong. Bibirnya tuh ya? Iya, jadi kita bikin best pose. Iya, jadi kayak mata nih mau dikecilin bisa dok. Nah itu. Mau mata sipit dibikin lebar bisa? Bisa dok. Tinggal kita drag aja. Gitu. Itu di mana tadi awalnya? Perintahnya di mana tuh? Kita ngambil di filter dok. Filter. Nanti ada perintah liquify di situ. Ada liquify. Iya, Oh ya. liquify namanya. Wah. Ya udah berubah wajahnya anak nih. Jadi mulutnya lebar dah jadinya. gitu. Gitu dok. Nah sekarang kalau mau lihat asli ke yang background tadi ya, layer. Iya, kembali ke sini dok. Nah situ ya. Bawah itu. Asli ya. Iya betul layer. dok. Pak Salman. Iya. Nanti itu peserta ditugasin suruh ngerubah foto istri. Mengedit. Foto istri. Iya. Kalau jelek kan pasti digebukin di rumah. Iya dok. Jadi tapi ya itulah dok, kadang-kadang kalau kita di dunia potret ini kan sukanya ini ya kadang-kadang suka hatinya gitu ceritanya, wah mau fotonya foto yang cantik-cantik terus. Padahal tidak semuanya yang cantik yang kita foto, kadang yang jelek jadi kita olah, buat. Iya betul dok. Nah tadi ini saya mau membuat si model tadi lebih mulus dibanding yang pertamanya. Tadi kan kita sudah menghilangkan jerawat dok. Nah kita sudah menghilangkan jerawat. Jadi ini saya dengan aplikasinya dok, ini dia bisa, nah itu, Itu warna itu, bibir juga bisa dirubah ya? Bisa dirubah dok. Nah ini dengan aplikasi ini dok. Ya. Jadi ini kan yang belum Portraitur. Ini kan belum diedit dok. Ya. Ini dia sudah diedit nih modusnya. Oh, iya benar. Ya, jadi ada beberapa macam, ada medium, ada strong, kayak gitu. Ya, jadi ada bermacam-macam kontur yang kita pengen gitu. Nah, jadi inilah keunggulan dari kalau kita memakai memakai komputer dok ya untuk mengedit gitu. Nah jadi termasuk kalau kita mau cuma itu dia, kita harus menyisihkan waktu untuk mengeditnya gitu dok. Nah kayak gini ya. Nah, tinggal saya ini kan tadi nah ini saya ubah nih ini ya. Sorry. Ambil warna di situ. Iya dok. Sorry dok ya. Ini mau dibikin. Jadi kita ini tadi dok yang memuluskan mukanya dengan setelah pakai Portraitur, karena tidak semuanya kita harus memakai Portraitur, karena kalau kayak kontur-kontur yang ini jangan dihaluskan dok, baju gitu ya, rambut jangan dihaluskan, cuma yang kita haluskan kulitnya saja dok. Wajah ya, kulit. Ya, iya. Wajah dan kulitnya saja. Nah itu tadi ada beberapa teknik-teknik untuk kayak gini. Nah kembali kita tadi dok ya, kita kembali cara teknik kayak menghilangkan umpamanya kayak gini nih.
oh kita nggak suka nih di ini ada ini, kita bisa hilangkan dong pakai patch tool tadi ini. Nah, itu kita nggak suka gitu ya. Saja. Nah, dipindahin saja dong, nah, kita hilang gitu. Nah, umpamanya, tapi ya jangan sampai dia merusak keseluruhan fotonya. Jadi ini umpamanya ini kita nggak suka nih ininya, kita mau pengennya kuning semua. Cacat-cacat Kita kecil break aja gitu ya. Iya, kita break saja, gitu. ulangi lagi, nanti kita ulang kita ulang lagi, kita cari. Ya orang kan jadi nggak jelas, oh dia pikir oh ya ini pengaruh chat gitu, padahal sebenarnya di sini ada bolongan awalnya kayak gitu. Nah jadi enaknya kita memakai Photoshop itu kayak gini. Nah terus kalau ya seperti biasa pada foto-foto kayak gini ya kita mungkin kita pengen pop up kan, jadi kita bisa atur brightness-nya, terus mungkin kita hanya untuk ininya dok ya, hanya untuk modelnya. Jadi modelnya kita kasih terang lagi, berbeda sama bagian background dok. Nah sebenarnya ada jalan pinggir nih kalau yang kayak gini-ginian. Setelah kita membuat dia lebih terang dan yang lain, nah di sini juga disediain banyak banyak alat-alat bantu untuk membuat dia lebih bagus dok. Membuat dia lebih, kita bisa punya pilihan warna yang sangat banyak. Nah di sini ya, nah itu. Nah kita bisa masuk ke ini namanya. Kalau di sini kita pakai ini collection namanya. Jadi di Photoshop itu ada kita bisa memasukkan apalagi namanya ya pembantu. Iya dong. Banyak banget ya toolsnya nih. Toolsnya banyak. Cuman kan nanti kita tinggal bisa review kira-kira yang mau dipakai mana aja ya. Yang mau dipakai ya. yang mana. Yang sering dipakai ya. Oke. Iya. Nggak mungkin semua mau dipakai itu. Betul. Jadi umpamanya nih kita pengen mau buat yang hitam putih ada, mau buat yang efek vintage, efek yang lain tuh. Efek vintage itu kan kayak perak warnanya ya, vintage. Ya betul dok. Mau pengen kita buat, jadi dia itu kayak desaturasi lah namanya, desaturasi. Ya. Ya jadi ininya. Saya kan suka lihat tuh di Instagram ada teman pasang-pasang foto. Saya pikir teknik motonya itu bukan ya? Ya kayak bukan dok, gitu. bukan. Gila benar. Bukan ini. Jadi itu. Gitu ya? Iya, semuanya dari ininya. Editing. Wah ini. Tahu karena saya nggak berbayar, jadi dimintanya download nih. Dia suka. Canva juga suka gitu kan? Iya dok. Kalau nggak berbayar banyak cincong dia. Kan kalau si yang ahli komputer itu dia tahu ini gambar ini udah dirubah-rubah nih. Dari mana tahunya? Bisa dok. Nah, jadi nanti kan Roy Suryo tuh suka bilang gitu. Roy Suryo kalau ada gambar yang udah diolah dia tahu katanya layer-layernya ada. Oh ini kali ya? Gini dok, bentar ya. Saya keluar dulu. Nah, kok jadi hang ini? Bentar dok. Dia nggak mau ya. Rezekinya gratisan kayak gitu ya. Iya dok, karena saya ini dok, bentar dok ya, saya yang kayak nontisan gini
jangan hidupin wifi. Tapi kalau nggak hidupin wifi nanti kita tuh. Mana. Kita ulang deh dok. Nanti coba ya saya lihat. Nah ini foto saya tadi ya yang pertama. Ya. Ini kita mau lihat Nick collection nih apa Nick collection? Iya nih. Bentar dok saya aduh. Tenang, seksionya belum persiapan. Bukan dok, ini dia anunya karena yang gratisan kadang dia banyak cincong kan, bisa aja. Betul dok, ininya dia nggak mau tadi. Kalau yang premium mantap ya. Kalau yang premium dia nggak ada banyak tanya dok. Sama Dokter Hani, saya kan punya itu Muslim Pro itu. Wah, sekarang makin banyak tuh iklannya. Ngeganggu banget, tapi apa boleh buat. Suruh naik yang premium, gue kan naikin. Mau buka Quran aja. Nggak mau. Update available. Nanti belajar sama Pak Budi nih. Pak Budi tahu trik-triknya nginiin beginian nih. Iya dok. Gimana dok ya? Ini dia tidak mau nih. Oh ini udah mau. Ini yang mana tadi? Dok, tampaknya saya harus keluar bentar dok ya. Nanti saya masuk lagi bentar ya dok. Ya, oke. Saya mau restart dulu deh nih. Restart lagi. Ya, biasa itu. Ilmu-ilmu. Prof Budi nanti kita tanyain tuh. Banyak ilmunya tuh buat ngakalin yang gini. Jalan tikus. Ilmu jalan tikus. Oh, ada. Jadi kalau gue mau bikin kurus bisa ya? Cuman hati-hati kalau nggak proporsional buka dikurusin badan masih gemuk. Masih gemuk. Jadi anak saya yang kerja di film tuh bilang dia definisi mereka rupanya yang disebut cantik itu ya cewek tuh proporsional dan simetris. Itu kata kunci Pak. Cantik, proporsional dan proporsional itu antar kepala badan, kan ada orang nggak proporsional badannya itu jadi indah itu kakinya berapa panjang, tapi itu simetris kiri kanan. Tapi kenyataan benar saya lihat ada orang bukan cukup banyak orang yang nggak simetris kan, nggak proporsional juga ada. Ya, jadi benar itu yang susah jadi otaknya nggak simetris. nalarnya macet. Nalarnya macet. Ada aja itu. Nggak belajar dari India. Iya, betul. Ya, sih framing sih itu. Maksudnya sudah terbentuk.
Ya, mau ngeritik pemerintah itu mau ngeritik pemerintah. Iya, kan Ada ketahuan yang gitu. ngomong, katanya gitu, nggak usah deh. Kalau apa namanya ngomong-ngomong soal second wave katanya gitu. Gimana orang India aja udah ketahuan kayak begitu? Iya, nggak belajar. Dasarnya nggak percaya atau dasarnya nggak suka sama pemerintah, jadi cari-cari. Ya. Anu, mana nih si Anu nih? Ini udah Masuk lagi dia. masuk lagi. Ya, oke. Silakan. Nah, Maaf dok, Ya. ini salah jalan lahir juga Han jangan. ya, dok. False route, Persalinannya macet tuh. macet. Dok, ya ini, nah tadi kan pertanyaannya Dokter Hani dok ya, dok Ya. gimana sih kita mengetahui kalau apa Foto namanya itu sudah diolah, foto yang sudah diolah sudah dan diolah foto atau asli. tidak? Ya, pertama yang paling gampang sih ya watermark dok ya. Oh Yang ya. paling gampang sih watermark, yang paling gampang. Kalau kita sudah lihat watermark orang, oh pasti itu sudah Olahan. diedit. Iya, sudah olahan. Nah, biasanya kami sih taunya itu dari sini, Dok. Kalau dia sudah diedit atau belum. Di mana? Jadi di foto CC itu kalau pertama masuk itu kita bisa langsung ketahuan, Dok. Nih. Nah, di mana? Coba saya juga pengen tahu nih. Di sini, Dok. Di sini itu. di bawah ini ada nih. Dia diambil pakai ISO berapa, kemudian berapa jarak focal length-nya. Ya. Nah, itu ini. Kalau yang namanya metadata itu, metadatanya betul. Metadatanya ada di sini semua, Dok. Nah, bisa kita lihat itu ininya. Jadi kalau kapan kita buka pertama, dia kelihatan di sini semua. Kalau lebih gampang, kalau di Lightroom itu malah kelihatan kapan diambilnya. Wah. Gitu. Nah, kalau umpamanya kita mau lihat yang sudah diolah, berfile. Ya umpamanya kayak gini, Dok. Ini umpamanya yang sudah diolah, Dok ya. Mana, Pak? Dari mana? Oh, bentar ya. Bentar. Ada yang buat buket itu pakai kasih orang Jogja. Yang sudah diolah itu dia nggak keluar, Dok. Ininya nggak keluar semua. Metadatanya itu nggak punya dia. Karena ini sudah dikeluarin semua sama dia. Gitu. Jadi paling gampang itu kalau kita lihat foto, oh ini diedit nih. Udah kelihatan, Dok. Dari kalau begitu fotonya kita masukin ke Photoshop awal, dia akan keluar dulu ininya. Ya, kalau di sini kita namanya histogram, Dok ya. Metadatanya itu di sini kita lihat. Jadi dia diambil dengan F berapa bukaannya, kecepatan speednya berapa, isinya berapa. Nah itu dia akan keluar semua foto-foto baru di situ semua. Tapi kalau sudah diedit, mana bakalan keluar. Iya. Oh, itu juga keluar lagi. Dok. Metadatanya nggak keluar lagi. Iya. Betul, Dok. Jadi Photoshop itu nanti kita harus kelihatannya di sini dulu. Wah, ini masih sudah diedit, ini belum diedit gitu. Jadi kalau udah diedit itu metadatanya ketutup udah ya? Nggak ada. Iya, kan ini sudah diacak-acak, Dok. Jadi histogramnya sudah tidak sama. Nah, jadi ini sudah nggak ada semua. Kalau sudah diedit gitu sudah nggak ada semua ininya. Datanya gitu, Dok. Dan paling ketahuan lah, Dok, kalau yang kayak gitu-gituan yang kalau kita mau tahu bahwa ini sudah atau belum dieditnya gitu, Dok.
Cuma tadi apalagi dok ya yang saya ini. Mungkin saya coba satu foto lagi dulu dok. Umpamanya tadi yang ini dok mungkin ya kita mulai edit juga. Nah kadang-kadang, nah ini kan yang foto kemarin dok ya yang kita edit, kita bisa seleksi yang mana yang kita mau tadi ya, yang terang, yang gelap, yang mana. Nah dengan ini tadi tools yang tadi ini kita bisa kayak gini nih, kita nggak kita nggak suka nih ada air, nih bisa kita kasih hilang gitu dok. Kita nggak suka ada ini bisa kita kasih hilang. Nah itu jadi biar membuat fotonya lebih apa namanya lebih rapi gitu dok. Nah bisa jadi kalau jadi apa namanya ada beberapa sih perbedaan dok dari teknik kita mengedit antara kita mau mengedit yang kayak tadi saya edit ya, kita ngedit fashion sama kita mengedit kayak human interest kayak gini dok, ada beberapa. Jadi biasanya kalau human interest itu kita nggak mau ya. Kalau human interest itu kita biasanya hanya memperbesar atau memperbaiki detail dok, memperbaiki detail supaya apa namanya ini bisa kita cari yang mana yang kita pengen edit. Apa ya? Coba saya quit dulu. Ya, jadi kayak gini dok ya. Jadi kayak gini nih, kita nggak suka nih ini, kita bisa hilangin aja dulu. Nah, kayak gini dok bisa kita. Jadi bisa kita hilangin. Kemudian kita bisa bermain-main di warnanya dok. Nah, kayak kita bisa bermain di sini nih dok, di vibrance dan saturasi. Jadi kita naikkan saja dulu warnanya semua.
biar makin nah gitu. Jadi biar makin pop, kita naikkan warnanya. Nanti kita cari saja yang kita mau pengen warnanya lebih terang dok. Umpamanya warna ini saja. Nah ini kita naikin, kita kasih. Nah kita masking ceritanya. Yang kita masking. Yang tidak berwarna kita nggak usah di masking. Jadi kalau baju-baju dagangan ini kita masking supaya dia berwarna. Kemudian kemudian kita bisa mengatur exposure-nya, exposure. Nah, gitu dok, ya. Kalau gamma ini kita lihat dia lebih menghapus kontrasnya dok. Sementara pada foto-foto kayak gini biasanya nih mereka kontrasnya kental-kental semua. Nah, jadi bisa kita atur keterangan dan kontrasnya. Kemudian kalau kita pengen agak gelap di bawahnya, di tanahnya, bisa saja dok. Nanti kita tinggal atur saja lagi levelingnya. Kita atur levelnya ini jadi nah kita atur gitu ya levelnya. Tinggal kita masking saja lagi yang daerah yang kita pengen dia gelap tadi dok. Nah ini umpamanya ini lebih gelap, ini lebih gelap ya. Jadi shadow-nya itu kita atur dok. Jadi dia lebih gelap ya dok. Supaya kelihatan kalau kesannya tanahnya tuh basah gitu. Jadi kita atur dia punya bagian-bagian yang gelap. Kalau ini cabai-cabai ini udah dapat diolah atau asli ini masih? Warna cabainya merah. Warnanya kita sudah olah, Dok. Oh, sudah diolah ini. Iya, tadi. Kontras ya? Iya, ini. Pakai apa tuh tadi toolsnya? Pakai ini, Dok. Pakai Vibrance, Dok. Vibrance. Oh, ketebalan ini. apa? Pakai Vibrance. Ya, Vibrance dan saturasi, Dok. Saturasi ya. Betul. Jadi nah, ini mesti saya catat-catat nih. Jadi kalau Vibrance itu dok dia prinsipnya memang menaikkan warna, tetapi dia tidak mengubah warna saturasi, dia mengentalkan ceritanya. Kalau Vibrance itu cuma menaikkan saja warnanya. Nah, kalau Vibrance menaikkan warna, kalau yang kental kalau saturasi, iya betul. Saturasi itu mengentalkan ya. Iya. Nah, nanti kita lihat di sini, Dok. Nih, di sini ada tools yang di kamera raw filter sini, Dok. Nih ada jadi semua sumbernya di filter ini ya mainnya. Iya, di filter semua ya. Di filter semua, Dok. Nah, ya. Jadi nah, di tools sini ini ada namanya HSL. Nah, ini kita bisa mengubah, Dok. Umpamanya kita pengen warna merahnya itu agak kurang dikit. Nah, kita geser saja ini. Set. Wah, iya. Dia kembali itu ke warna yang awal. Jadi dia tidak terlalu kental. Nah, tapi lucunya ini dia bisa mengubah warnanya, Dok. Umpamanya kita nggak suka nih warna hijau. Ini kacang hijau ini nih, kita nggak suka. Nah, tinggal kita ngubah, Dok. Kacang panjang, buncis ya. Mau dibikin jadi warna apa? Coklat. Itu kita kasih pucat itu, Dok. Pucat. Oh iya, itu pucat ya. Itu dia pucat. Jadi awalnya hijau gitu. Jadi itu semua di saturasi ya? Iya, di saturasi dan Vibrance, Dok. Mainnya di situ aja ya? Atur warna tuh. Bisa kita ini. Iya, jadi dari filter. Kalau kita mau kasih warna hijau nih, Dok, kita bisa tinggal geser yang hijau yang terang. Ya, hijau kuat ya. Ya, hijau yang kuat. Kalau kita pengen yang kuning yang terang, kita bisa naikin yang kuning yang terang itu. Bisa tapi harus dia. Kalau kuning harus ditempel kuning, ditandain dulu, baru kita naikin sini atau?
Itu berbeda toolsnya, Dok. Oh, udah. Itu berbeda toolsnya. Kalau tools yang Ini kita menyeluruh ya? Kalau ini menyeluruh iya, tadi. ini untuk menyeluruh, Dok. Ini untuk Menyeluruh, menyeluruh. Kalau kita mau pengen salah satunya saja yang berubah Lain warnanya, lagi? ini toolsnya lain, Dok. Ini toolsnya di sini. Di hue dan saturasi tadi. Karena di sini ada gambar ini nih. Ini ada gambar tangan. Ya, tinggal kita klik saja umpamanya kita pengen. Iya. Ini umpamanya cabenya nih, cabenya warnanya merah, kita ganti bisa. Itu apa namanya toolsnya tadi tuh? Toolsnya apa untuk ke sana tuh? Hue and saturasi, Dok. Hue tulisannya. Hue and saturasi. Hue dan saturasi, iya gitu. Mas Salman, itu merahnya berubah semua. Kalau iya, jadi satu tampah doang. Iya, jadi cuma satu warna saja, Dok, yang berwarna kalau kita klik pakai ini, Dok. Oh gitu. Jadi kalau kita tidak klik ya nggak bakalan berubah. Kalau kita mau dirubah yang satu tampah aja gitu, nggak bisa ya? Bisa, Dok. Nanti bisa kan ditunjuk kan pakai tangan dari kan? Tinggal nanti kita masking lagi, Dok. Kita umpamanya kayak gini. Oh, dihapus lagi. Iya. Umpamanya cabenya dibikin cabai hijau. Nah, ini sekarang jadi coklat semua nih gambarnya. Ini semua. Iya. Semua. Saya cari hijau ya, saya cari cabai biru, Dok ya. Cabai biru lah, Dok. Tapi ini nanti gitu. Nanti di sini ini enggak timbul. Dia balik. Kita ini aja, Dok. Cari yang biru saja di sini. Nah, ini di invert, ditandain baru khusus iya. aja ya. Iya. Jadi lokal. Iya, jadi cuma lokalnya, Dok. Yang lain dia kembali lagi gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu, Dok. Cara kalau kita biasanya orang mengubah ininya warna-warnanya, Dok. Ya, jadi ada seninya juga walaupun bisa ya kalau seninya jadi ngaco ya. Iya, jadi malah jadi kayak gitu, Dok, ininya. Jadi ini sebenarnya udah hasil olahan Pak Salman ya di gambar itu? Iya. Jadi kita ngolahnya. Jadi ya cuma gitulah, Dok. Maksud saya kita dengan Photoshop ini mungkin mencari selera kita sendiri-sendiri, Dok ya, terhadap interpretasi kita sama foto. Cuman seperti saya bilang tadi, kalau foto model atau foto potret itu harus kita menonjolkan memang si foto modelnya. Betul. Kalau human interest ya lingkungannya ya yang mau lingkungannya betul. Jadi human interest itu lebih kompleks dia. Apakah kita mau bermain warna? Apakah kita mau bermain clarity? Atau kita mau bermain satu warna saja gitu. Jadi kayak gini, ini juga bisa saja, Dok, kita mau buat satu warna saja. Umpamanya kita mau black and white. Nah, kita main satu warna saja, Dok. Ya, kayak foto zaman dulu hitam putih ya. Iya, kadang-kadang orang kan paling ya udahlah, kita paling suka satu warna saja. Jadi, nah tapi ini juga harus kita edit dikit, Dok. Karena kalau semuanya terang itu kan istilahnya flat. Kita harus ada shadow-nya gitu. Ini kita atur di green ininya, green dan science-nya. Ya, ini tergantung fokus ya, apa yang mau ditonjolkan ya dalam betul. Dalam ini. Jadi memang kalau human interest itu lebih kompleks. Lebih kompleks ya. Lebih kompleks. Berbeda sama portrait. Portrait itu POI harus terang. Yang lain jadi POI itu point of interest-nya itu harus kita lokalisasi dia yang menonjol sendiri gitu ceritanya. Jadi kalau umpamanya wajah model cuma kalau kita lihat model biasa, tapi loh kok banyak jerawatnya. Jadi POI-nya harus kita haluskan. Kalau dia agak dia agak gelap, harus diterangin kayak gitu dong. Nah, kalau umpamanya kita nggak suka sama hidungnya yang mancung, hidungnya kita liquify tadi, kita liquify ya. Banyak banget nih, nampaknya masih. Ya banyak ya. Jadi yang paling penting Pak Salman asal fokus ya. Iya. Jadi kalau fokus nggak bisa ya jelek, nggak fokus. Kalau foto nggak fokus nggak bisa diolah ya. Bisa saja sih, Dok. Cuman masalahnya ya nggak ini, Dok. Nggak ya. Kita nggak seret ngeditnya karena dia nggak fokus. Banyak banget yang harus kita perbaiki. Jadi harus kita titik fokus sudah jelas kalau kita mau. Gambarnya udah fokus ya, jelas baru diolah.
bentuk dan warna yang mau diolah itu bentuk dan warna. Betul, Dok. Iya. Nah, mungkin kalau ada kesempatan, Dok, mungkin saya akan memberikan basic-basic fotografi, Dok, ya, masalah tentang focal length, maksudnya jadi mau diambilnya portrait, wide atau yang lain atau zoom, nanti mungkin saya akan bikinkan slide ya, Pak Salman, kalau bisa pakai slide ya. Slide atau video, Dok. Slide atau boleh. video, nanti kita lihat sama-sama caranya. Ya. Nanti ditaruh di ini supaya nanti bisa dibuka lagi di Google Drive ya. Nanti kalau udah jadi slide, kami kirim ke Indra, taruh di Google Drive ya, teman-teman yang telat bisa lihat lagi. Jadi ini supaya kesinambungan. Ya, ini bagus nih. Ya, insya Allah, Dok. Ya. Ini buat orang punya banyak waktu, jelas. Ini kayaknya satu foto aja bisa sejam lebih, 2 jam bisa habis waktunya ya. Kalau saya lihat. Iya, Dok. Ya kan? Makanya saya alhamdulillah saya punya ada ya kecil-kecilan lah, saya buat wedding organizer, jadi wedding photo organizer, jadi wedding photo ya, jadi teman-teman itu sudah kita buat template, jadi foto tinggal di template aja, jadi nggak usah capek edit, jadi cuman customer kita pengen tahu dia mau pengen kayak gimana nih fotonya, apakah dokter bilang tadi tuh kok warnanya agak-agak perak-perak gitu, atau mau warnanya saturasi atau maunya desaturasi. Nah, memang ya kayak gitu kalau sudah di bisnis. Tuh, Dokter Hani, ini ilmu bisa jadi duit nih ternyata nih, Dokter Salman. Lumayan lah, Dok, daripada wedding fotografi ya, wedding fotografi. Iya, wedding fotografi, Dok. Dan juga bisa itu, John, menghindarkan dari kemarahan istri. Wis. Betul, Dok. Ya, itulah maksudnya. Jadi dari hobi, Dok, ya, dari hobi jadi kita bisa ini. Ya, jadi hobi itu bisa dikembangkan, bisa jadi income generating ya. Betul, Dok, ya. Jadi, saya kayak dulu Pak Salman. Ya. Kalau kita pakai dulu ya pakai single lens kamera yang gede-gede gitu. SLR. Nah, kan dia bisa itu belakangnya dibikin blur. Sekarang pakai HP bisa dibikin blur belakangnya. Bisa, Dok. Jadi kalau di iPhone itu kita pakai mode portrait, Dok, kalau kita mau motret untuk di belakangnya blur. Hanya itu yang bisa, portrait. Hanya portrait. iPhone yang bisa ya. Samsung tidak, bisa semua Enggak. Samsung juga bisa. Samsung bisa. Samsung itu modenya apa ya? Tapi dia juga mode sendiri, jadi bukan mode foto, Dok. Jadi modenya kalau Samsung itu dia apa sih namanya itu, ada face apa gitu, pokoknya dia sama kayak iPhone, Dok, jadi bisa juga membuat di belakang blur. Sekarang sudah bisa, apalagi yang kamera dengan mungkin 2-3 kamera dengan ada zoom, itu dia biasanya bisa membuat blur di belakang, Dok. Yang kameranya udah itunya lensanya 3 biji itu pasti bisa ya? Ya, biasanya sih ya, karena mereka itu bagi antara zoom dengan yang wide, Dok. Jadi yang wide khusus untuk membaca muka dan lain-lain, yang zoom di belakangnya untuk membokehkan ceritanya. Oh, gitu. 3 kamera, 3 lensa ya? Ya, mungkin nanti pertemuan berikutnya dengan saya nanti mau membuatkan dulu video. Nah, iya. Jadi pakai slide. Jadi objek dengan berbeda lensa, sehingga ada. Jadi nanti kan kita akan mungkin saya akan jelaskan tentang bukaan, terus speed dan focal length-nya untuk mengetahui kita sukanya foto-foto yang kayak gimana sih. Diafragma, shutter, sama fokus ya. Iya. Exposure, ya. Segitiga exposure lah, Dok, kita bicara. Ya, segitiga. Jadi basic fotografi, iya betul, Dok. Kira-kira minggu depan bisa nggak, Pak Salman? Atau kapan kita cadangkan itu untuk minggu depan, Kamis depan atau Kamis depannya lagi? Setelah Lebaran, Dok. Oh iya benar, Kamis depan Lebaran, benar. Habis Lebaran, siap ya? Iya, habis Lebaran mungkin, Dok. Jadi tanggal Lebaran balik 27, nih, Dok, ya. Ya, Lebaran balik ke Bandung, kemana nih? Jaga kampung, Dok. Nggak boleh. Nggak boleh pergi. Iya, mungkin itu saja, Dok. Ya, Oke, terima kasih banyak, Pak Salman. Nanti saya udah catat ya, kita coba pelan-pelan ya. Banyak nih clue-cluenya. Mungkin saya mau buatkan ini. Iya, kalau bisa ada tulisan pakai ya kita taruh di Google Drive yang tadi. Pilihannya ini saya udah catat nih. Jadi foto itu bisa mau foto portrait lain ya, POI yang jadi sasaran, atau human interest, masalah warna dan background. Jadi ngambilnya ke vibrance, ke saturasi, ke banyak nih. Intinya di filter. Baik, terima kasih banyak Dr. Salman atas waktunya dan ilmunya.
Makasih. Keren. Terima kasih, Dok. Jazakallah. Dok, ya. Minal aidin wal faidin ya. Nah, Sama-sama semuanya Dok. Mohon maaf lahir batin. ya, kita tunggu ya nanti habis Ya. Lebaran masih ada lagi Insya Allah. berkembang. Ya. Pasti Baik, banyak. Dok. Terima kasih. Baik, makasih. Ya, silakan kalau dokter mau pamit boleh kalau ada. Tapi mau habis ini kami masih ada satu acara lagi. Ya, baik Dok. Makasih sekali Dok. Makasih sama kami dari kami. Makasih. Baik teman-teman sekalian, tadi ya fotografi, alhamdulillah itu. Jadi sekarang nggak usah ke foto studio berfoto, nggak sudah tuh mengolah juga nggak usah ke editor, kita sendiri bisa. Nah, kita meningkat ke sekarang yang pelatihan aplikasi Indra ini yang kegunaan pekerjaan sehari-hari, yaitu bagaimana menyimpan data kita di Google Drive. Saya persilakan Indra. Ada waktu nih 40 menit. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu Surveyor. Di sini saya akan sharing tentang penyimpanan berbasis cloud ya. Baik, saya akan coba share ya Pak ya. Ya. Ya, bentar, cloud. Oke. Sudah kelihatan Pak? Sudah, bagus, kelihatan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan sharing tentang yang namanya adalah media penyimpanan berbasis cloud. Cloud. Ya. Oke. Oh, itu namanya advance. Jadi apa sih media penyimpanan berbasis cloud itu? Ada advance. Oke. Jadi sebelumnya ada pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu pernah menyimpan data-data penting ataupun data-data lainnya secara online, baik di OneDrive, iCloud, ataupun di Google Drive. Google Drive ya. Berarti kalau jika iya atau jika pernah, itu berarti Bapak dan Ibu sudah memanfaatkan aplikasi dari penyimpanan berbasis cloud. Pertanyaan sedikit. Boleh, Ya. Pak? Itu kalau Google Drive kan dari Google. Ya. Kalau OneDrive apa? Dari siapa? Samsung. Microsoft. Ya. Microsoft. Kalau iCloud? Ya, iCloud, iCloud. Apple. iCloud dari Apple, Pak. iCloud dari Apple. Kalau OneDrive dari Microsoft. OneDrive Microsoft. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Baik, jadi cloud storage atau penyimpanan awan ya adalah teknologi penyimpanan data atau file digital secara online dengan bantuan server virtual sebagai media penyimpanannya. Jadi ibaratnya sederhananya ialah cloud ini itu sebuah komputer yang memiliki harddisknya itu berkapasitas besar sekali dan terhubung ke internet juga. Dan yang pasti di darat dia itu barangnya kan, bukan di langit. Barangnya sih di darat. Karena dia terhubung ke internet, makanya dia jadi disebutnya cloud gitu Pak. Iya. Cloud ya. Jadi di dalam cloud storage ini data apa saja dapat disimpan dan dapat diakses foto, kapanpun. tulisan, gambar, apapun boleh ya. Bisa Pak. Jadi hampir semua format file yang ada di laptop atau PC itu bisa ditaruh di sana. Upload, ya. Dan bisa diakses selama ada akses internet atau jaringan internet. Kemudian aplikasi cloud ini juga dapat diakses dari berbagai perangkat. Jadi baik itu dari laptop maupun dari smartphone, Android ataupun iOS gitu. Nah, ini penyedia penyimpanan berbasis cloud, Pak. Jadi sangat-sangat banyak sekali penyedianya. Mungkin lebih dari ini tuh ada lebih banyak lagi dari yang saya tampilkan ini. Yang jadi pertanyaan mana yang gratis, mana yang berbayar, gitu aja. Atau setiap model ini dia ada dua model, free dan premium. Iya betul Pak, freemium gitu. Premium ya. Yang kecil gratis ya. Begitu mau digedein bayar. Iya. Betul, hampir semuanya seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau mau di breakdown lagi itu ada yang populer gitu ya. Ya ini populer. Jadi ada iCloud yang tadi Pak Han ditanyakan, Dropbox, OneDrive dan Google Drive. Ya. Ini yang populer. Untuk siang ini saya akan menyampaikan spesifik. Jadi yang saya contohkan ini adalah Google Drive. Google Drive ya. Nah, bagaimana cara kerja dari cloud storage ini? Jadi cara kerjanya yaitu saat pengguna mengunggah dokumen atau file ke Google Drive, berarti pengguna itu sedang mengirimkan data lewat internet ke server yang dikelola, yaitu server Google dalam hal ini.
Kemudian server membaca, memproses, dan menyimpan data atau permintaan pengguna tersebut. Jadi bila suatu hari saat pengguna ingin mengunduh dokumen itu kembali ataupun mengedit dokumen itu kembali, pengguna kembali terhubung dengan server yang membaca dan memproses permintaan pengguna itu. Nah, jadi keunggulan penyimpanan berbasis cloud ini saya rangkum itu ada 5. Jadi yang pertama itu biayanya rendah, jadi ini boleh dibilang murah, malahnya murah gitu. Jadi kalau kayak Google Drive aja itu 100 GB itu hanya sekitar 250.000 sampai 300.000 per tahun gitu. Jadi sangat murah sekali. Kemudian yang kedua adalah keunggulannya yaitu mudah diakses. Jadi dimanapun berada, selagi ada jaringan internet itu dapat diakses baik dari laptop maupun dari smartphone gitu. Kemudian yang ketiga itu ialah sebagai media backup. Jadi kita juga bisa membackup file-file yang ada di laptop ataupun yang ada di smartphone gitu. Kemudian yang keempat itu aman ya. Jadi ini aman ini harus dijelaskan ya, benar nggak aman? Ya, jadi aman ini meskipun tidak 100% aman, tapi boleh dibilang ini sudah cukup aman sih Pak, nyimpan data. Nanti saya akan jelaskan lagi amannya itu. Ya, itu dia. Nah, kemudian yang kelima ini mungkin yang berguna saat pandemi sekarang, yaitu sebagai media berbagi, jadi tidak ada kontak fisik gitu. Jadi nggak ada kasih-kasih flash disk atau apa gitu yang ada kontak fisiknya. Nah, baik, jadi saya akan mulai masuk ke Google Drive-nya. Nah, jadi Google Drive ini adalah layanan penyimpanan data digital dari si Google itu sendiri. Jadi layanan ini ada sejak 2012 dan merupakan ekstensi dari Google Doc dahulunya. Oh iya, itu Google Doc. Ya. Kemudian, ini Google Drive ini untuk jadi setiap pengguna Gmail itu mendapatkan 15 GB gratis. Nah, 15 GB ini itu dibagi berbagi layanan milik Google. Jadi misalkan Gmail emailnya, Google Form-nya, Google Doc-nya, dan lain-lain. Jadi misalkan Gmail-nya alamat email sudah 5 GB gitu. Kemudian kita mau nyimpan data ke Google Drive 13 GB. Nah, itu nggak akan masuk karena sudah dibagi dengan Gmail, sudah terpakai di Gmail-nya. Kemudian seperti tadi, jadi dapat menyimpan di hampir semua ekstensi file yang ada gitu. Nah, dokumen-dokumen itu pun bisa diedit sewaktu-waktu. Kemudian untuk pengguna Android biasanya itu sudah otomatis sudah terinstall fitur atau aplikasi Google Drive-nya. Ataupun kalau misalkan bagi pengguna iOS yang ingin menggunakan itu dapat diunduh di App Store. Nah, jadi di sini saya akan cara mengakses dari Google Drive. Jadi cara mengakses ke Google Drive itu cara gampangnya yaitu kita login ke Gmail terlebih dahulu. Setelah login ke Gmail, di sini ada titik 9, kemudian pilih Google Drive. Ini diklik, nanti diarahkan ke halaman Google Drive-nya. Nah, di sini letak folder-folder, letak file yang ada di Google Drive. Jadi kalau di sini ini sebelah kiri ini ada My Drive, yaitu ini folder keseluruhan yang ada di Google Drive. Kemudian di bawahnya ada Share with Me, itu file-file atau folder yang dibagikan dengan akun pengguna atau akun orang lain. Kemudian Recent adalah file yang terakhir dibuka atau terakhir diedit. Kemudian Store ini adalah folder yang ditandain bintang atau yang ditandain penting. Kemudian yang folder terakhir itu adalah bin. Jadi ada file atau folder yang dihapus, itu dia nggak langsung terhapus, masuknya ke file bin lebih dahulu. Nah, di file bin ini dia bertahan default-nya sih 30 hari. Jadi setelah 30 hari dia baru sama Google akan dihapus permanen gitu. Nah, di sini menu utamanya ada di folder My Drive ini. Kemudian di My Drive ini terdapat menu-menu untuk membuat atau mengupload filenya. Nah, bila diklik di sini ada menu untuk membuat new folder, upload file ataupun upload folder, ataupun untuk membuat dari layanan Google Doc, Google Sheet maupun Google Form.
Nah, di sini saya mencontohkan untuk membuat folder. Jadi di bagian My Drive, diklik nanti muncul menunya New Folder. Diklik New Folder ini akan muncul jendela baru yang meminta kita atau meminta pengguna untuk mengetikkan nama folder. Misalkan saya contohkan di sini materi infografis. Jadi kalau udah diberi nama, kemudian kita klik create. Nah, nanti folder yang baru dibuat itu akan masuk di dalam daftar folder yang ada di Google Drive. Nah, kemudian untuk cara membagi gitu ya, membagi folder. Nah, kalau udah seperti ini, itu orang luar atau akun pengguna lain atau akun pengguna internet itu dipastikan aman yang tadi karena tidak bisa diakses oleh orang lain karena ini menyangkut dari sisi alamat atau letak dari folder ini. Nah, bagaimana supaya koneksi Putus. koneksi Ya, koneksi ya. Dari rumah. My Republic nih. My Republic juga bisa bermasalah, Pak Eko. iya bisa memang. Indra itu di Depok pakai My Republic dia di rumah. Tapi nggak tahu dia di kantor udah pulang kan jam segini. Nggak ada di kantor lagi, di rumah. Apa namanya penguat apa? Ya tergantung boosternya di lokasi itu ya. Iya betul. RBS sebenarnya. RBS. Nah putus. Putus benar dia kan. Ya. Nah ini yang mesti disadari oleh semua orang. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang nggak langsung ngomel-ngomel dan sebagainya. Ini memang risikonya. Ya kalau mau pakai sistem manajemen risiko, punya sambungan lain, listrik juga jadi masalah. Banyak sebenarnya. Selalu kan dua pihak. Kadang-kadang kita nyalain pihak sono padahal yang saya prihatin Pak Niko dulu kan paling bagus koneksi. Sekarang sering Pak Niko itu bermasalah itu apa? Karena tadi sampai mana ya Pak? Udah masuk lagi. Terus tadi putus. Sampai membuat folder bukan Pak? Iya ngirim teman orang lain buat folder udah orang lain kirim share dokumen. Nah, jadi untuk berbagi folder, jadi klik kanan di foldernya, kemudian diklik kanan, kemudian dipilih share di sini. Jadi yang bisa kebuka cuma yang itu doang ya? Jadi yang lain-lain nggak bisa dibuka? Iya, kalau yang atasnya atau file-file yang bawahnya itu nggak akan bisa diakses sama orang lain. Yang di-share aja. Yang di-share aja, Pak. Nah, yang share ini kita ada dua. Ada dua model kan? Ada dua model, Pak. Jadi kita mau share yang keseluruhan, jadi semua orang. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada akses dia seperti ini, Pak. Meskipun dia ada linknya, tapi nggak kita share, itu akan muncul seperti ini. Dia minta akses dulu. Kalau kita aksesnya baru minta akses. Karena di sini kan masih restricted ini ya foldernya gitu. Jadi tidak ada orang lain yang bisa. Meskipun ada pengguna internet dia memiliki link dari folder ini, itu nggak akan bisa. Dia akan muncul seperti ini. Nah kemudian untuk supaya bisa itu kan ada dua model. Jadi di sini restricted itu sangat-sangat terbatas. Nah kemudian kalau kita pilih yang di ini pilihannya change to anyone with the link. Jadi kalau kita klik ini berarti semua orang punya link, yang memiliki link ini itu bisa mengakses foldernya. Nah di sini kan dia ada viewer. Nah di sini diatur lagi. Jadi orang itu bisa apa nih? Bisa view aja, bisa melihat. Jadi kalau bisa melihat itu berarti paling bisa mendownload, nggak bisa mengubah, menghapus atau menambah gitu. Jadi kalau di sini di view itu hanya bisa melihat. Nanti di bawahnya itu ada lagi pilihan editor. Jadi dia sebagai editor, ya. Jadi sebagai editor dia bisa mengedit, menghapus ataupun menambah file baru di folder itu. Nah kalau udah di New One ini munculnya bisa diakses. Nah kemudian yang kedua adalah restricted. Nah restricted ini masih bisa kita share, yaitu dengan email-email tertentu. Jadi hanya mungkin satu kelompok atau 1-2 email gitu.
Jadi di atas ini nih kan ada no one has been add yet gitu. Jadi Belum. kita klik Masukin nama. klik di sini, nah, masukin Jadi dimasukin alamat satu-satu email. ya? Iya, satu-satu Pak, betul. Jadi hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang dituju saja yang bisa mengakses. Nah, misalkan saya kasih notify people ini, berarti nanti email tujuan ini akan menerima email pemberitahuan ini gitu. Misalkan pada yang terhormat, link kumpulan Marifografis. Nah, di sini juga bisa diatur yang tadi. Jadi dia hanya viewer atau hanya bisa komen atau dia auditor gitu. Jadi bisa mengatur, nambah ataupun mengedit file tersebut. Jadi kalau di sini saya contohnya tuh dia hanya bisa untuk viewer saja. Nah, kalau udah kita send. Jadi nanti email yang ini, email IT support ini itu akan mendapat pemberitahuan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi email saya, Indra Kusuma ini, materi infografis, undangan untuk melihat. Jadi ini kan karena viewer. Jadi kalau misalkan tadi organis biasanya undangan untuk mengelola gitu. Ininya, email pemberitahuannya. Nah, ini kalau diklik itu akan keluar linknya atau foldernya. Jadi kita sudah bisa punya akses ke folder itu. Tapi ini waktu menambahkan di sini itu sesama Gmail ya yang bisa ya Pak. Kalau bukan Jadi, Gmail nggak bisa, betul. ya, jadi kalau bukan Gmail itu kita nggak bisa menambahkannya. Makanya jadi kalau Google ini wajib itu sesama Gmail gitu. Nah, kemudian di Google Drive ini juga ada yang versi mobile-nya gitu. Nah, versi mobile-nya ini bisa, kalau Android tadi udah langsung otomatis, ataupun untuk yang pengguna lain itu bisa diunduh dulu Google Drive-nya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi lebih simpel ya karena memang versi mobile gitu. Jadi di sini ada sama beda letaknya saja. Jadi penamaan foldernya masih sama seperti versi desktop gitu. Jadi kalau untuk menambah folder itu kita tambahkan ada logo tambah di sini, kita klik nanti dia akan muncul pilihan membuat folder baru ataupun mengupload itu. Di sini saya selalu mencontohkan untuk membuat folder baru supaya lebih terorganisir ininya, susunan filenya gitu. Jadi di Drive itu tidak langsung untuk mengupload file gitu. Jadi kita selalu membuat folder khusus apa yang diinginkan atau tentang apa folder itu gitu. Ataupun di sini saya contohnya folder kumpulan dokumen. Jadi kalau udah dibuat, dia akan muncul. Nah, kalau misalkan banyak seperti ini, jadi yang kita buat tadi itu belum kelihatan di mana. Nah, ini bisa kita sorting atau kita bisa urutkan. Jadi urutkannya berdasarkan misalkan dipilih yang terakhir diubah. Jadi nanti yang folder yang kita bikin tadi itu munculnya yang teratas. Jadi biar bisa gampang untuk mencari foldernya. Nah, kemudian di sini hampir sama di versi desktopnya. Jadi dari versi mobile ini kita juga bisa berbagi dokumen dari sini gitu. Jadi hampir sama sih fungsinya, tidak ada yang beda, hanya di letak menunya saja. Jadi kalau di sini kan dia mobile itu nggak ada klik kanan, jadi adanya titik-titik 3 ini untuk menunya, menu klik kanannya gitu. Nah, menu yang titik-titik 3 ini tuh diklik, itu dia akan keluar menu untuk operasi di pengoperasian di folder tersebut. Jadi di sini kan ada bagikan, kelola, atau kan tambahkan folder ke berbintang gitu. Nah, untuk seperti yang di desktop, untuk membagikan, kita klik dibagikan, atau klik bagikan. Nah, di sini seperti tadi kita itu khusus menambahkan hanya orang-orang tertentu saja untuk punya akses. Jadi itu untuk dari segi keamanannya. Jadi nggak semua orang bisa mengakses ke folder yang kita punya gitu. Nah, di sini karena beda ya, jadi misalkan kalau di pengguna Gmail ke Gmail biasa itu ini nggak akan muncul, tapi ketika kita dari organisasi misalkan @cars.org.id itu kan beda ya dengan
Gmail. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi kita akan berbagi yang tidak berada dalam satu lingkungan alamat Gmail gitu. Jadi di sini akan muncul, tapi kalau sesama Gmail ini nggak akan muncul. Jadi ini bisa diabaikan, diklik bagikan gitu. Nah, nanti sama dia pemberitahuannya juga akan muncul ke alamat email yang dituju gitu. Sini saya sudah mendapatkan contoh emailnya untuk pemberitahuan dan juga ini tampilan yang foldernya gitu. Nah, dari sekian kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari sharing informasi tentang penyimpanan berbasis cloud ini, yaitu masih banyak media penyimpanan berbasis cloud lainnya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu kecewa misalkan saya pengguna Yahoo nggak bisa pakai Google Drive gitu ya. Itu jangan kecewa. Jadi masih banyak penyimpanan yang berbasis cloud yang bisa menampung semua alamat email, baik itu Yahoo, Gmail ataupun iCloud sekalipun. Jadi kemudian setiap media penyedia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ini lebih kepada kapasitas, biasanya paling banyak itu lebih kepada kapasitas berapa yang diberikan untuk yang free dan berapa yang diberikan kalau misalkan kita yang berbayar gitu. Kemudian satu akun email itu dapat digunakan di beberapa penyedia penyimpanan gitu. Jadi misalkan saya punya Gmail, saya bisa daftar di Dropbox ataupun di OneDrive itu bisa. Jadi kalau Gmail itu nggak hanya bisa di Google Drive gitu. Jadi bisa daftar di Dropbox atau di lainnya gitu. Kemudian untuk sebagian orang itu nggak perlu lagi penambahan hardware penyimpanan. Jadi misalnya kayak smartphone kita yang hanya 32 GB dengan adanya penyimpanan berbasis cloud ini rasanya sudah tidak membutuhkan lagi penambahan memori eksternal gitu. Jadi cukup dengan memindahkan data ke cloud storage-nya itu sudah sangat membantu atau untuk menambah media penyimpanan di smartphone-nya gitu. Oke, baik, ini sumber yang saya gunakan dalam presentasi ini yaitu misalnya template. Ini template-nya saya menggunakan template PPT dari Slide Carnival, kemudian fotonya dari Bing dan beberapa website acuan yang membahas tentang aplikasi berbasis cloud. Baik, sekian itu yang dapat saya sampaikan Pak Joni. Baik, terima kasih Indra. Ada di chat ada nggak pertanyaan ini? Oh nggak ada pertanyaan. Ini kalau Dropbox agak susah ya? Iya, saya udah pernah pakai Dropbox, ada ribet gitu. Oh, mau tanya, Indra, kalau kita nyimpannya ke Google Drive itu, saya soalnya make ya, tapi saya merasa nggak saya naikin, tapi saya buka, loh ada dia di Google Drive. Saya nggak merasa naikin. Tapi bagaimana sih cara nyimpan itu di manual kita order, kita command, otomatis? Ya ada yang otomatis kali ya. Oh. Backup, bilangnya backup. Gini, Pak. Jadi mungkin ini bisa jadi ya Pak sebenarnya. Ya. Jadi misalkan kita mengirim file melalui email, tapi file itu di atas 25 mega gitu. Oh iya. Kalau via email kan nggak bisa tuh di atas 25 mega. Ya, ngerti. Nah, kalau Gmail dia akan otomatis lewat Drive gitu. Jadi akan masuk disimpan lewat Google Drive gitu. Yes. Gitu, Pak. Berarti kita kalau kita kan ditanya lagi, ini boleh dibuka oleh si ini gitu kan, satu orang. Kita yes, berarti dia ngambil dari sana ya memang ya. Iya, betul, Pak. File itu aja, file lain enggak? File lain enggak, hanya folder yang dituju aja, Pak. Bukan folder, file. Jadi saya kirim file itu. Gede. Ya, file yang itu aja. Nah, betul. Lalu Google Drive. Tapi biasanya ditanya lagi, ini terhadap satu orang ini. Ya, pernah Serubi nanya lagi, kok nggak dapat izin? Minta izin. Sekali pernah. Rutin-rutinnya enggak. Nah, itu mungkin error kali ya.
Itu kalau hanya link Iya. aja yang dikasih, minta izin tuh. Kecuali kalau Bapak ngirim resmi, Gini, dapat dia. Pak Niko, kalau nama kita nggak ada di ini, kita pasti diminta. Tabrakan, Dokter Hani, tunggu. Gini, rutin saya kirim ke Ruby. Kalau lewat Google Drive, udah Ruby nggak pernah nanya lagi dia download. Sekali waktu 2 minggu lalu dia nanya ini kok nggak ada izinnya. Rutin dia nggak nanya, gitu. Jadi mungkin ada error ya, Indra. Enggak sih Pak, biasa. Jadi dia itu kalau misalkan file yang gede itu dia minta konfirmasi Pak. Apakah intinya dia? Iya, waktu kita kirim minta konfirmasi, saya klik yes, kirim. Kalau yes. Udah rutin, pokoknya setiap kelas online atau dulu workshop, Ruby nggak nanya lagi, dia bisa besoknya dia kirim email, terima kasih dok, terima kasih. Satu waktu 2 minggu lalu yang rutin itu dia nanya ini kok nggak dapat izin, gitu, nggak ngerti. Bisa ini yang ini ya mungkin bisa jadi juga ya Pak. Bisa jadi dia nggak login ke email yang Bapak kirim, meskipun misalnya Bapak kirimnya ke email IT gitu ya. Dan saya besoknya login email saya yang Gmail biasa nih, terus mau buka itu nggak bisa itu. Kita kan minta izin. Workshop kan, biasanya ke workshop kan? Ya, jadi harus pasti login penerima itu harus login ke Gmail yang dituju itu. Terima kasih. Baik, Indra, ini ada pertanyaan. Oh, Dokter Hani mau tanya. Kalau kita kan misalnya emailnya ada beberapa tuh. Kita dalam keadaan yang jalan bukan yang Gmail nih, jalan yang lain nggak bisa masuk dia, pasti minta izin, Pak Niko. Iya betul. Itu yang tadi penjelasan Indra tadi. Saya rutin, makanya rutin sekali waktu kok rutin ini ditanyain Ruby, padahal rutin. Atau Ruby-nya yang buka Ruby-nya pakai Gmail yang lain, pakai ini yang lain. Saya mau nanya kalau ada 2 alamat email Gmail, itu Google itu 2 drive ya? Iya, 2 drive. Punya jatah 2 drive ya. Masing-masing 1. Ya. Indra, ada pertanyaan nih dari peserta, dari Bu Rohiyati. Pak Indra, apakah berbagi link ini bisa diberi batas waktu akses? Oh, ya jadi iya. Jadi kalau yang tadi itu sebenarnya defaultnya tuh tidak ada batas waktu. Jadi waktu kita mau share itu, jadi nggak ada pengaturan waktu kapan ini akan berakhir gitu. Jadi kita yang punya lah yang mau mutusin. Iya, jadi istilahnya selamanya kalau udah kita tambahin orang itu akan selamanya ada gitu. Kecuali memang nanti kalau sudah waktunya lewat itu kita harus menghapus sendiri Pak orangnya itu, biar nggak punya akses lagi gitu. Ya. Jadi kalau untuk otomatisnya berapa lama itu belum ada Pak di Google-nya. Cuman nggak tahu kalau misalkan ada kayak kalau di Google kan banyak add-on ya Pak. Mungkin nanti ada juga yang add-on seperti itu. Mungkin Pak. Sudah ada add-onnya untuk atur itu ya. Iya betul. Baik, belum ada lagi pertanyaan. Nah, kalau Indra, kalau dari tadi saya tertarik itu, betul tuh. Dulu orang ada istilah beli tambahan ini HP, kan nggak perlu ya HP, nggak perlu nambah. Ya. Nah, jadi yang kita kirim itu bisa kita setel otomatis mau di backup atau kita harus ngirim materi ini. Saya kan banyak nih kalau kita buka di file kita tuh banyak isinya macam-macam tuh. Kalau kita buka bisa, dari Pak, WA diatur. Jadi kalau ini di pengaturan di handphone ya Pak, jadi kita bisa sinkronisasi otomatis Pak. Ya. Jadi kita harus hubungkan dahulu akun Gmail-nya itu di handphone. Nah itu aktifkan sinkronisasi otomatisnya gitu Pak. Jadi kalau sinkronnya otomatis dia setiap misalkan kita mau baru selesai foto. Nah foto itu setelah kita mengambil foto, nanti yang isi galerinya itu akan sinkron atau akan langsung masuk ke penyimpanan awannya gitu Pak. Tapi itu harus diaktifkan sinkronisasi. Tapi bahaya juga tuh begitu cepat penuh itu. Penuh. Sebenarnya nggak penuh, tapi mungkin baterai jadi lebih cepat ini ya Pak. Karena dia kan tiap detik sinkron. Dia terus, sinkron Pak. Ya. Sinkron itu jeleknya itu. Hidup terus dia. Iya, baterainya pasti akan lebih cepat habis gitu. Kalau WA, bentar Dokter Hani, kalau WA itu juga foto-foto itu kan kalau kita nggak download dia ada di sana kan di langit juga di servernya WA ya. WhatsApp. Iya, kalau kita nggak download ya Pak.
Kalau kita nggak download ya. Jadi kan di WA itu kan ada pengaturan yang download otomatis atau nggak download otomatis Ya. gitu, Pak. Nah, yang Jadi kalau yang kita sudah download itu tetap jadi turun di HP kita. Iya, masuk ke galeri handphone, Pak. Masuk. Download atau buka aja, bukain. Kalau kita buka aja, ke download nggak? Kalau ya ini bedanya WA sama Telegram, Pak. Jadi kalau Telegram WA itu tetap kan dihilangin. iya, jadi kalau WA kita kalau mau lihat foto, ini misalkan fotonya tidak di-download otomatis ya, Pak. Jadi kita klik dulu. Nah, itu kalau diklik itu udah tersimpan ke memori handphone, Pak. Iya, betul. Udah kalau Telegram enggak kan? Telegram enggak. Nah, jadi tetap di cloud. Nah, kalaupun di Telegram tuh enaknya nggak memenuhi memori handphone. Jadi dia fotonya itu tetap ada di server Telegram. Nanti ada menu download, baru save to gallery, baru ke download fotonya yang ada di Telegram. Itu bedanya yang kalau misalkan di WA sama Telegram gitu. Kalau WA setiap kita buka ya udah nyampe Ya, di kita itu. Udah otomatis langsung masuk ke memori handphone. Iya. Terus kalau kita mau, ini pertanyaan bodoh banget, sederhana banget. Kerjain nih satu file buat kelas online. Modelnya Pak Joti itu bagus, dia langsung naikin ke atas sehingga nanti di rumah dia download lagi sehingga sama terus file itu. Kadang-kadang di rumah kita pakai PC, kita rubah, nanti di laptop beda lagi gitu ya. Nah, jadi sekarang ngirim file ke Google Drive gimana? Itu kalau saya pakai OneDrive namanya Pak, yang saya bisa. OneDrive itu otomatis. Kalau kita taruh di OneDrive itu sama itu. Kita buka dari beberapa device, isinya sama. Saya pakai itu sekarang. Ya, oke. Nah, sekarang ngirim ke Google Drive-nya gimana? Nah, nggak tahu, coba Indra. Kalau OneDrive saya udah tahu, Indra. Kalau Google Drive gimana? Kita mau simpen sengaja. Ya, jadi saya coba contohkan ya, Pak. Gitu, PPT. Kalau OneDrive udah gitu, Pak, enak. Tapi Google saya belum tahu nih caranya. Oke. Kalau kita yang punya dua device mah bagus gitu, Pak, pakai OneDrive simpennya. Ya, ya. Awas jangan surat utang lo simpan. Surat utang. Surat utang nanti dibuang hilang. Jadi kan ini maksud Pak Niko harus dibuktikan dari mulai kita bikin file. Kita bikin nih file, nulis. Ambil aja satu. Simpan ke Google gimana? Ya, ambil aja satu file udah jadi. Sekarang menyimpan. Oh iya, jadi kalau ini udah di Google Drive. Kalau ini jangan ini file kamu, file dari laptop kamu. Upload dari laptop, saya juga mau nanya gitu. Dari laptop mau dipindahin semua ke Google misalnya. Ini pertanyaan bodoh. Ini pertanyaan bodoh banget sebenarnya. Iya, ini kasihan ini yang nanya. Saya juga mau nanya, saya jadi bodoh juga dong, Pak. Jadi ini Pak, kalau OneDrive itu memang di Microsoft copy aja. Kalau OneDrive enak dari dokumen kita copy aja ke OneDrive udah jadi dari situ. Ya ini sekarang Google Drive. Google Drive saya nggak tahu nih. Coba Indra. Nah, di drag aja di drag. Kalau OneDrive itu kita nggak perlu copy Pak. Jadi kita tinggal save as aja tuh langsung masuk ke OneDrive. Pilihannya ada tujuannya gitu. Nah, cuma kalau di Drive ini kan kita upload dulu Pak. Nah, kita upload dulu filenya. Jadi misalkan contoh ya, saya masuk ke Drive. Oh, buka Drive ya? Iya, buka Drive-nya Pak. Buka Drive ya. Buka Drive terus? Nah, buka Drive. Terus Geret di situ. Geret, iya di Geret atau di ini Pak. Di sini kan ada menu upload file ya Pak. Oh, oke. Nah, misalkan ini saya upload gitu ya, saya pilih dulu ya Pak. Mudah itu. Upload dia minta nanti dari mana gitu? Nah, ya nanti uploadnya pilih yang dari hard disk itu Pak. Nah, ini saya uploadnya yang jadwal Kustonas gitu ya. Nah, udah klik aja. Iya, ini saya ini dulu. Upload file, klik, udah bisa memang upload file. Ya. Mudah itu hanya orang-orang yang gaptek aja yang nggak bisa ngerjain itu. Nah nanti ngeditnya itu tinggal dipilih cari aja file yang itu Pak, nanti langsung diedit gitu.
Gue mau ngetes Indra aja. Gue sebenarnya mau. Nah, kalau saya tadi, kalau kita bekerja dari awalnya di OneDrive memang otomatis save. Tapi kalau kadang ada file-file lama ini, saya mau pindah. Karena saya sekarang kerja pakai dua laptop. Jadi kalau saya kerja di Apple, ini mau saya biar bisa dibaca di sana, ya pindahin. Tapi kalau dari awal kita memang bukanya yang di OneDrive itu ya udah itu otomatis save ya di situ. Iya, kalau OneDrive lebih enak lagi Pak, karena dia di Microsoft Word itu di Office dia udah menyediakan folder OneDrive gitu ya. Betul. Jadi kita nggak perlu copy lagi, malah nge-save-nya pilihnya ke OneDrive gitu Pak. Iya, save ke OneDrive. Ini ada pertanyaan dari Dropbox ke Dropbox, gimana caranya? Dari Elsie. Mana tuh kita lihat nih. Oh, dari Elsie Setiawati. Bu Elsie ini di mana ya? Elsie Surabaya ya. Selamat sore Pak Indra, Dr. Joni. Mohon izin bertanya bagaimana cara memindahkan file dari Dropbox 1 ke Dropbox 2. Oke. Ya mungkin ini maksudnya akun Dropbox 1 dengan akun Dropbox lainnya gitu ya Pak ya. Iya. Kalau seperti itu, jadi kita nggak perlu memindahkan Bu Elsa, tapi kita bisa berbagi kayak yang Google Drive tadi. Jadi kita masukkan email di folder itu berbagi setelan berbaginya ke akun Dropbox yang satunya. Jadi otomatis dia akan langsung masuk ke akun Dropbox yang dituju gitu. Jadi kita nggak perlu download terus upload itu nggak perlu, jadi langsung aja dikirim setelan berbaginya gitu. Ya. Pertanyaan Indra dari saya, apakah atau tentu risiko ya, kita punya laptop, kemudian kita ingin laptop kita nggak gampang penuh, tapi kita kerja dengan Google Drive, apa-apa file, PowerPoint, selesai kita naikin, nggak mau disimpan di Google Drive, di laptop. Apa bahaya itu ya kalau Wi-Fi-nya nggak ada ya? Iya, kalau Wi-Fi putus, kalau internet lagi nggak ada ya nggak bisa kerja. Habis ya. Habis. Jadi tetap ada yang kita simpan. Ada nggak orang yang ekstrim kerja begitu? Pokoknya dia beli komputer yang kecil aja itunya, hard disknya, dia kerja selalu pakai Google Drive. Ada nggak ya orang yang ekstrim? Ada pasti Pak. Ada. Jadi Google Drive itu kan dia ada Google Doc, Google PPT-nya ada di situ, Excel-nya ada di situ. Jadi dia sebenarnya nggak perlu di-download. Jadi dia ngeditnya langsung di Google Drive itu sendiri, kayak Pak. Canva dong, kerja di atas langsung. Ya, kerja di atas langsung. Kayak Canva, Pak. Kayak bikin Canva. Kerjanya di atas. Jadi kerjanya di atas, ngedit pun dia, jadi nggak perlu download dan upload, langsung bisa diedit dari. Kecuali ada perlu baru download ya, kalau ada perlu aja ya. Bahaya kalau kerja lagi mati listrik gitu, ya hancur juga. Atau dia udah internet. Ada auto save-nya kan? Ya. Ya kalau itu auto save, cuman begitu internet kita butuh, ternyata internetnya nggak ada, nah itu agak susah, agak repotnya di situ. Iya. Lepar. Tapi jadi itu lebih mending daripada yang hard disknya rusak gitu ya Pak. Jadi kan sama sekali nggak ada gitu. Lebih konyol lagi itu, nggak bisa lebih konyol lagi, misalnya flash disknya hilang gitu, data flash disknya hilang atau flash disknya hilang, mau presentasi kan juga nggak ada. Nah kalau ini kan tinggal cari koneksi internet tuh. Jadi definisi amannya Indra tadi aman dari kerusakan, aman dari kebakaran. Cuman aman dari diterobos orang masih tanda tanya kan. Pak Gia bilang tetap aja ada kalau memang orang pengen nerobos kan. Ya. Tarif kan kalau kita mau kerja sebagai backup, Google Drive itu backup, pokoknya semua kita backup. Itu berapa tuh nambahnya per tahun? Berapa kapasitas? Tadi 1 tera aja Pak. Kalau Google Suite tuh 1 tera dikasih. Kalau kita pakai Google Suite, Google berbayar, itu punya 1 tera, Pak. Aman udah. Suite itu bayarnya berapa ya? Berapa Indra? Indra yang tahu tuh. Coba nanti di WA ya, taruh di WA. Office. Ya kalau misalkan ini apa yang free kan 15 GB, terus kita kurang nih mau nambah 100 GB. Jadi 100 GB itu 250.000 sampai 300.000 per tahun gitu. Tahun. Iya, per tahun. Itu kalau pakai Gmail-nya yang gratis. Ya. Kalau pakai Gmail yang berbayar ya udah otomatis dapat 1 tera. Kalau G Suite itu 30 GB kayak 2 kali yang biasa. Ya. Misalnya kita gini di laptop ya. Semua yang file-filenya CARS kita taruh di
di Google Drive. Semua yang lain-lain, misalnya acara versi atau segala macam, simpennya di OneDrive. Semua yang ini, gitu. Jadi kalau mau nyari yang ini berarti di sini. Tapi bingung sendiri nantinya, juga ya? kadang-kadang jadi lupa itu. Bisa. Bisa jadi, itu. Makanya tadi dicampur. software email tuh bisa banyak ini, kita bisa Ya. banyak daftar di penyedia OneDrive. layanan penyimpanan. Oh, Jadi bisa coba juga Anda. di Google, tapi kita bikin Cloud. beberapa ini gitu, beberapa Ya, Gmail bisa ya. juga. Bisa juga, Pak. Khusus. Nah, itu lebih parah misalkan. lagi. Itu lebih parah kalau bikin beberapa Gmail, pusing kita. Passwordnya aja lupa-lupa dulu ntar. Mendingan yang tadi bisa dengan satu Gmail, langganan Dropbox, iCloud, Google Drive, OneDrive bisa. Kan itu. bisa, John. Itunya si alamat Gmail-nya dipakai jadi misalnya file-filenya versi jadi versi gmail.com apa gitu. Jadi yang misalnya yang dinas gmail.com gitu. Jadi pakai ilmu kere lah itu, ilmu kere itu. Ini ilmu bayar. Iya benar pakai G Suite lah, beli G Suite atau bikin domain sendiri. Ya, betul. Oke. Ada Baik, sudah jam 3. dari Pak Hendra, terima kasih. Ini saya masih ada rapat lagi JHA nih. Iya, 3:30. Baik, terima kasih teman-teman. Ya udah masih stabil nih, masih 194. Ya inilah hari ini kita dapat 2 hal ya, foto, edit foto, dan kemudian mengelola dokumen dengan kapasitas laptop atau device kita nggak usah ditambah, jadi di langit. Terima kasih Indra. Ditaruh di sana ada ya, tadi di Google Drive lagi ya, anunya ya. Kasih alamatnya, linknya nanti ya. Untuk mau lihat. Saya upload ke yang biasa Pak, link yang Bitly ya. tutorial 2020 itu Pak. Saya upload. Ya. Padahal sekarang udah 2021, perlu bikin beda nggak? Kalau 2020 kan udah dibikin tapi hasilnya sama Pak. Maksudnya? Jadi 2021 juga bisa diakses tapi isinya tetap sama. Oh iya, bagus lah. Tetap ya. Okay. Bagus ya. Baik, cukup di sini. Kita akan tutup. Pak Toto nggak ada, langsung Dr. Hani aja doanya. Dok. Ya, teman-teman sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk mensyukuri apa yang kita dapat pada siang hari ini. Doa ini saya bawakan dalam agama Islam, yang bukan beragama Islam dapat menyesuaikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakas syukru kama yang balagh jalali wajhikal karimi wa asimi sultani. Ya Allah, ya Rabbana, kami berterima kasih atas kekerabatan, persaudaraan, silaturahmi yang kita buat pada ESB ini. Kita memberikan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Kita mencoba untuk membagikan ilmu. Semoga yang membagikan ilmu, Pak Salman dan Pak Indra, mendapat pahala yang sangat tinggi di hadapan Allah, karena ilmu yang tidak dibagikan di dalam agama Islam tidak mempunyai arti pada waktu kita pengadilan yang terakhir. Berikanlah kami selalu kedamaian, ketenangan, dan keikhlasan, dan jadikanlah apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal-amalan kita, dan ijabahlah semua doa-doa kami untuk menjadi bekal pada waktu hari akhir. Ampunilah kami dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu, karena Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Pak Ani. Baik teman-teman sekalian, dengan